Mungkin di video ini aku akan kasih kalian sesuatu. Ya, aku cuma mau ngobrol sama kalian aja sih. Kalian pasti kenal Mr. Beast. Ya, kalian pasti tahu arti kata lelah. Ya, pasti. Lelah itu atau capek. Ya, mungkin kalian tahu, pasti tahu. Semua orang pernah merasakan yang namanya capek atau kelelahan. Maksudku apa? Maksudku gini, lelah itu ada berbagai macam, seperti lelah dalam berusaha, lelah dalam mengejar sesuatu, ya itu sama aja sih kayak berusaha. Terus apa ya, masih banyak lagi lah, tapi yang akan aku bicarakan ini adalah lelah karena berusaha atau capek. Nih, coba kalian bayangin deh, yang khususnya yang pengen jadi YouTuber kayak aku. Aku ini adalah salah satu penggemarnya Mr. Beast. Aku suka banget sama Mr. Beast. Kenapa aku bilang aku suka sama Mr. Beast? Karena dia yang membuat aku ingin menjadi YouTuber. Ya, coba kalian bayangin deh. Kalian itu tahun 2026 kalian akan sukses kalau kalian melakukan yang kalian suka secara terus menerus dan konsisten. Tapi kalian gak akan tahu itu. Kalian gak tahu kalian suksesnya kapan, 2026, 2027, 2028, 2029, bahkan 2030, dan bahkan bulan depan. Bisa jadi bulan depan kalian sukses. Bisa jadi minggu depan kalian sukses. Tapi kalian gak akan tahu kalian suksesnya kapan. Tapi yang kalian tahu itu hanyalah hayalan. Kalian berharap minggu depan sukses, kalian berharap bulan depan sukses, kalian berharap tahun depan sukses, tapi kalian gak berusaha. Secara logika, kalian pengen sukses tapi gak berusaha, itu suksesnya itu 0%. Kecuali kalian berusaha, tapi di tengah perjalanan kalian menyerah karena kalian capek. Saran aku sih jangan menyerah, tapi lanjut aja. Walaupun misalkan kalian menyerah, kalian udah bikin ribuan video, udah bisa ngedit, udah bisa bikin thumbnail dan lain-lain, itu pengalaman. Jadi kalian tanpa sadar, walaupun kalian menyerah, kalian sudah membangun pengalaman. Ya. Dan bahkan saya aja awalnya gak bisa bikin thumbnail, akhirnya saya belajar dan akhirnya aku bisa bikin thumbnail. Tapi kalau soal video atau kualitas video, aku nggak tahu aku bisa atau enggak. Ya, intinya guys, kalian mungkin yang di hidup zaman sekarang atau kalian yang penggemarnya Mr. Beast di luar video ini atau di luar ini, kalian pasti ngira, wah Mr. Beast itu sukses banget sih, aku jadi pengen jadi seperti dia. Kok dia bisa kayak gitu ya? Wah pasti dia beruntung. Enggak guys, no. Bahkan setelah aku telusuri, Mr. Beast itu adalah sebuah, atau bukan sebuah, maksudku Mr. Beast itu adalah orang yang berusaha. Dia sukses bukan karena beruntung. Dia sukses bukan karena dari keluarganya yang kaya, no. Tapi karena usaha dia. Awalnya Mr. Beast itu 0 subscriber atau 0 viewers. Pernah Mr. Beast pernah mengalami 0 subscriber, 0 viewers, dan 0 like, 0 komen. Tapi walaupun begitu Mr. Beast tetap jalan. Dia gak peduli. Gak peduli apa? Gak peduli sama angka. Kalau kalian peduli sama angka, kalian bakalan cepat menyerah. Maksudku, kalau kalian gak menyerah, kalian mudah menyerah. Kalau fokusnya sama angka, misal kalian upload video short dan kalian udah upload satu aja, kalian fokusnya angka. Nih, udah jadi nih, aku mau upload keesokan harinya, aku mau cek video yang kemarin, cek kok cuma 2 sih, kok cuma 3, kok gak ada yang subscribe, kok gak ada yang komen, kok gak ada yang like.
itu wajar. Dan biasanya kalau misalkan kalian gampang menyerah, nanti gini, kayaknya aku gak akan bisa deh sukses di YouTube, berhenti aja deh, aku mau hapus aja videonya, malu-maluin. Gak guys, kalian tuh gak malu-maluin, tapi itu adalah sebuah perjalanan. Kenapa aku bilang itu adalah sebuah perjalanan? Dan bukan hanya perjalanan, upload video pertama kalian itu adalah sebuah sejarah. Sejarah apa? Sejarah awal kalian berjalan. Kalau kalian takut upload, kapan kalian jalannya? Kalau kalian takut membuat video dan takut mengupload sebuah video, kapan kalian jalannya? Kalian itu udah seperti diam di tempat tanpa jalan, karena kalian gak upload satu video pun, gak upload satu video pertama kalian, karena kalian malu. No guys, aku juga awalnya malu, aku awalnya takut, tapi karena aku pengen coba, akhirnya aku mulai maju. Seperti di video ini, kita membuat satu video itu sama dengan kita telah membuat sejarah. Apalagi kalian yang suka tampil depan kamera, dan nanti kalau kalian sukses, kalian scroll ke bawah dan lihat video pertama kalian. Wah, ini aku dulu gila banget ya, sekarang aku udah sukses, untungnya aku gak berhenti di tengah jalan. Nah, itu pasti kalian mau seperti itu. Tapi kalau kaliannya menyerah, fokusnya angka, dan gak peduli sama kualitas, gak belajar dari kesalahan, itu gak akan terjadi. Mungkin itu gak akan bisa terjadi kalau kalian seperti itu. Tapi kalau kalian, wah, video kemarin aku gak pakai thumbnail karena aku belum bisa, aku mau belajar dulu deh cara pakai thumbnail. Akhirnya kalian belajar, akhirnya kalian bisa bikin thumbnail, akhirnya kalian bikin video dan kalian pakai thumbnail sesuai dengan judul videonya. Dan terus awal-awal mungkin thumbnailnya itu gak bagus, bahkan MrBeast aja dulu thumbnailnya itu gak bagus. Paham maksudku? Gini, bukan aku mengejek, tapi ini fakta. Mungkin MrBeast aja ngerasa kalau thumbnail pertamanya itu kurang bagus atau gak bagus. Ya sama, kayak aku juga, aku gak bagus thumbnail pertamanya. Tapi kalau kita terus belajar cara bikin thumbnail yang bagus, kita bisa. Bahkan mungkin awalnya itu kita bikin thumbnail yang 0 grafik, atau gak mungkin ada 0, mungkin 3 grafik. Kalian belajar terus, akhirnya bisa sampai 8 grafik, 10 grafik, kayak MrBeast. Kalian lihat MrBeast, coba kalian scroll ke bawah atau lihat videonya yang pertama kali pakai thumbnail, pasti kalian, thumbnailnya kok aneh sih, kan dia sukses. No guys, itu adalah sebuah sejarah. Kalian membuat video dengan thumbnail itu sejarah pertama kalian. MrBeast juga awalnya gini, dia pakai thumbnail awalnya burik, terus dia tapi terus belajar, terus bikin video, dan yang awalnya cuma 1 grafik sekarang udah sampai ribuan grafik, bahkan jutaan grafik. Kan dia sewa editor, dia kan sewa tim, dia sewa editor, dia sewa kameramen. Ya wajar lah kalau thumbnailnya bagus. Enggak guys, bukan gitu maksud aku. Maksud aku lebih jelasnya gini, MrBeast itu gak mungkin bisa sewa tim, gak mungkin bisa sewa kameramen di awal karirnya, karena dia gak punya uang sebesar itu. Tapi karena dia terus maju, akhirnya dia mulai bisa menyewa tim, menyewa editor, menyewa kameramen, dan lain-lain. Itu yang membuat MrBeast thumbnailnya menjadi bagus, karena dia berusaha dan dia juga punya uang banyak, akhirnya dia sewa tim. Ingat, MrBeast itu awal-awal gak langsung kaya guys, gak langsung wah kayaknya MrBeast awal-awal udah punya 200 juta dolar. Gak, no. Kenapa aku bilang itu gak mungkin, atau maksudku itu hoax, atau itu cuman karangan yang gak benar. Awalnya MrBeast itu mungkin gak punya uang, mungkin, aku juga gak tahu, atau bahkan punya uang tapi gak sebesar sekarang. Tapi dia terus berusaha, akhirnya dia sukses, mendapatkan penghasilannya di YouTube. Bahkan setiap dia upload video,
penghasilannya sekarang bisa jutaan dolar. Ya, itu karena dia berusaha, teman-teman. Aku juga awalnya ngira gini, aku bisa gak ya sukses kayak Mr. Beast? Emangnya aku bisa? Kalau misalkan aku sukses gimana ya? Aku suksesnya kapan ya? Gak akan ada yang tahu kalian suksesnya kapan. Tapi sukses itu tergantung sama diri kalian sendiri. Kalau kalian berusaha, insya Allah kalian bisa sukses. Kalau kalian menyerah dan gak berusaha dan gak memulai dari awal, pengennya nanti aja, gak peduli sama yang lain, gak peduli sama karir kalian, berharap apa kalian bisa sukses? Dan kalau misalkan kalian gak sukses di usia 20 tahun, atau misalkan gini, ini hal yang biasa atau rumlah, kalian sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah, dan kuliahnya S1, S2, S3, itu sebenarnya biasa aja. Kalau misalkan kalian cuman sekolah aja tanpa membangun karir kalian sendiri, misal gini nih, kalian di SMP kalian ikuti ekskul futsal biasanya banyak futsal, dan kalian terus belajar terus ikut pertandingan, akhirnya kalian misalkan kalah nih, awal-awal kalah, tapi kalian gak menyerah, kalian terus belajar, akhirnya kalian bisa menjadi sangat jago, bahkan mungkin bisa mengalahkan tim-tim besar kayak ya tim yang terkenal kayak Real Madrid, Barca, dan lain-lain. Ya, itulah kalian. Maksudku apa? Kalau kalian sukses karena usaha kalian sendiri, itu gila sih. Ya, gini nih. Kalau misalkan kalian di SD, kalian cuman sekolah aja, maksudku kalian belajar, kalian ngejar nilai aja sih, yang penting sekolah. Tapi pas pulang sekolah kalian maunya main. Saran aku, yang paling mudah itu adalah coba belajar dan cari apa yang kalian suka. Jika kalian udah nemu, wah aku sukanya bola nih, wah aku sukanya jadi kayak konten kreator kayak aku, misalnya jadi kayak konten kreator kayak Mr. Beast, kembangkan. Nih, aku pernah dengar kata-kata Mr. Beast yang bilang gini, ada anak kecil yang berkata, gimana caranya untuk menjadi sukses? Kata Mr. Beast, lakukan yang kalian suka, konsisten, terus menerus, dan disitulah kalian akan sukses. Nah, kalian cari dulu apa yang kalian suka. Misal kalian suka bola, terus kalian suka YouTube, TikTok, dan lain-lain, atau badminton dan lain-lain. Usahain kalian pulang sekolah manfaatin waktu kalian yang masih banyak itu dengan latihan. Kayak gini, misal kalian latihan, kalian sukanya bola, pulang sekolah boleh main, ya main sebenarnya nggak apa-apa, tapi coba main bola sesuai dengan kesukaan kalian, sambil kembangin skill, dan ajak juga teman-teman kalian untuk latihan main bola. Misal kalian sukanya badminton, ya udah kalian main di rumah pakai raket, pakai kok biasa, terus dilatih, dan cari di Google, cari di YouTube skill apa atau caranya gimana biar menjadi jago main badminton, cari. Ya, itu yang namanya memanfaatkan waktu. Waktu itu gak akan bisa kembali lagi. Dan misal kalian udah tua, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kalian gak ngelakuin apa-apa dari masa kecil kalian. Kalian cuma bisa merenung dan cuma mikirin, andai aja aku bikin channel YouTube pertama aku, andai aja aku jadi konten kreator, andai aja aku latihan main bola, andai aja aku main badminton. Misal kalian udah nemu apa kesukaan kalian, misal badminton, tapi pas kalian pulang sekolah bukannya latihan dan kembangin skill, kalian malah tidur-tiduran, rebahan, chatan,
nonton TikTok dan lain-lain tanpa memikirkan masa depan kalian, ya percuma. Kenapa aku bilang percuma? Karena walaupun kalian punya mimpi besar tapi kalian gak berusaha, kalian tidak maju-maju, kalian tidak latihan dari sekarang, dari sejak dini, ya percuma. Kalian itu cuman ucapan aja tanpa melakukan aksinya. Ya semoga aja sih video ini bisa menyadarkan kalian betapa berharganya itu waktu. Jadi cari minat kalian apa, bakat kalian apa, kembangin dari sekarang. Aku Rauhi, dan ini mungkin akan menjadi video yang gak tahu, mungkin bermanfaat sih. Aku harap ini bermanfaat. Ya, walaupun kalian misalkan pengen jadi content creator kayak aku dan ngelihat gimana cara menghasilkan uang dari YouTube, dan kalian baca syaratnya, wah syaratnya susah banget, harus dapat 1000 subscriber dan 10 juta penayangan buat yang di short dan 4000 jam tayang buat yang di long. Ini susah banget. Ya, aku tahu, aku juga ngerasa itu susah, tapi kalau kalian berusaha pasti kalian bisa. Mr. Beast juga berusaha. Jadi tunggu apa lagi? Berusaha dari sekarang. Aku cuman pengen menyadarin kalian yang suka malas-malasan. Sama aku juga awalnya malas-malasan sih, bikin konten juga awal-awal males, tapi karena tekad aku pengen menjadi YouTuber seperti Mr. Beast itu udah bulat, coba berusaha. Walaupun keadaannya apapun, coba kalian berusaha. Yang bola coba kembangin skillnya, yang badminton coba kembangin skillnya, dan lain-lain. Yang renang juga sama. Bukan hanya editor konten, konten kreator, bola, badminton, renang, tapi semuanya. Kembangin bakat kalian, kembangin skill kalian. Dan kalau misalkan ada lomba, kalian ikutan. Lombanya juga bukan cari lomba kesukaan kalian, kayak wah ada turnamen bola, aku ikutan deh sambil kembangin skill. Ini kan hadiahnya juga lumayan, kembangin. Kalian ikutan terus, siapa tahu kalian terkenal. Atau gini, kalian pengen bikin konten YouTube sambil main bola, bisa. Bikin aja kayak gini, bikin video tentang bola tapi di YouTubein, penghasilan kalian double. Kalau misalkan kalian gagal di bola, tapi kan kalian double nih, YouTube, bola. Di video-video kalian pun isinya bola. Maksudku latihan gimana cara juggling, cara golin dengan mudah, dan lain-lain. Kalau misalkan karir bola kalian gagal gak bisa. Kalian bisa fokus ke YouTube. Kalau kalian misalnya gagal di YouTube, kalian bisa fokus karir di bola. Gitu guys. Ya, semoga ini bermanfaat, dan aku harap kalian bisa sadar apa yang aku ucapin, dan jangan lupa subscribe.